الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Aisyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berada di masjidnya, melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Nikmat sehat wal afiyah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah tambah nikmat tersebut. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa khatim mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisal awamirillah wa ijtinaban nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagai seorang abdun, sebagai seorang hamba, hendaklah kita tidak boleh melupakan atau melalaikan tugas kewajiban kita yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas pokok kita ikhwan adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adapun hal-hal yang lainnya, tugas yang lainnya, aktivitas yang lainnya, jangan sampai mengganggu daripada kewajiban pokok kita. Karena kita hidup dunia ini hanya sifatnya sebentar-sementara. Boleh apapun yang kita ambil, cari apa yang kita cari, selagi hal tersebut tidak menjadi satu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kewajiban kita beribadah, jangan sampai kita melupakan hal tersebut, karena merupakan kewajiban kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Fungsi dari ibadah tersebut adalah mendidik diri kita agar patuh terhadap yang menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya yang menjadikan bumi dan seluruhnya seisinya alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melupakan tugas tersebut, kewajiban kita 5 waktu sholat, ataupun kewajiban kita yang lainnya yang ada di sekitar kita saat ini, seperti melaksanakan hak-hak terhadap tetangga kita, melaksanakan hak-hak terhadap saudara kita yang lainnya, untuk tidak mengambil atau menzalimi daripada hak orang lain, maka hendaklah kita mengingat hal tersebut ikhwan, bahwa kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini bukan sampai usia berapapun,
tapi ibadah ini adalah sampai menuju amal kematian kita. Sejak akil baligh seorang telah diwajibkan untuk menjalankan tugas pokoknya sampai ajal kematian mendatanginya. Adapun anak-anak yang belum memiliki kewajiban hal tersebut, hendaklah untuk dididik, hendaklah untuk dibina, agar tatkala sampai usia kewajibannya, ia telah terbiasa dan melakukan hal tersebut. Apalagi ikhwan di sekitar kita ada masjid, maka didiklah, binalah anak-anak kita agar membiasakan diri beribadah berjamaah di dalam masjidnya. Karena kalau bukan anak kecil yang saat ini, siapa lagi akan menggantikan orang tua yang ada saat ini? Kalau bukan mereka, siapa lagi ikhwan? Karena setiap kita, siapapun termasuk al-faqih yang berkhutbah saat ini, memiliki batas usia di dunia. Kehidupan kita kekal abadi hanya di akhirat semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu, sampai datang keyakinan kepadamu. Apa itu keyakinan? Dijelaskan oleh ulama, di antaranya al-yaqin huwal maut. Keyakinan adalah kematian. Sampai kematian maka tidak ada lagi kewajiban yang wajib kita laksanakan, karena jasad telah berpisah dengan ruh. Dan di akhirat tidak ada lagi yang namanya amal. Mulai dalam barzakh sampai nanti masuk ke fase hari yaumil hisab, hari pertimbangan, tidak ada lagi yang namanya amal. Amal hanya ada di dunia, dan di akhirat hanya adalah yaumul jaza, itu hari pembalasan dari amal-amal yang kita perbuat semasa hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ada sebuah nasihat Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada para sahabatnya, yang ini juga nasihat untuk kita sama semuanya, karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabih. Rasulullah bersabda ke sebagian sahabatnya hadir pada saat itu, i'malid dunyaka biqadri maqamika fiha. Kata Rasulullah, beramallah untuk urusan duniamu dengan kadar kemampuan kita di dunia saat ini. Kita hidup kira-kira sampai usia berapa ya ikhwan? 60, 70, 80 atau bahkan sampai 100. Beramallah kita sampai semampu kita di dunia saat ini. Bahkan di riwayat hadis yang lain sering kita dengar, i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Beramal, beraktivitas dengan urusan duniamu seakan-akan kita hidup di selamanya. Maka boleh apapun yang ingin kita cari dunia ini, ingat apa yang kita cari dunia ini akan dihisab di hari yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu dengan kadar nanti posisi di akhirat kita di mana ya ikhwan. Semakin banyak amal akhirat kita, maka semakin tinggi posisi di akhirat. Tapi semakin sedikit amal untuk akhirat kita, maka akan semakin juga kecil kemungkinan kita mendapatkan posisi tinggi di akhirat kelak. Banyak amal yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Di antara ialah sedekah jariyah, yang telah disebutkan bahwa orang-orang yang menyumbang untuk sedekah jariyah, pembangunan masjid atau renovasi musola, maka hal tersebut akan menjadi sedekah jariyah, yang sedekah yang akan terus mengalir sampai orang tersebut mati, akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai bangunan tersebut tidak ada lagi. Selagi ada orang yang beribadah di tempat tersebut, selagi azan masih berkumandang di tempat tersebut, maka pahala orang-orang bersedekah di tempat tersebut akan terus mengalir. Wa amal li jannati bi qadri hajati ilaik. Kata Rasulullah, dan beramallah untuk surgamu dengan kadar hajat kita untuk surga di mana ikhwan. Kita ingin berada di surga yang mana, ingin masuk surga dari pintu yang mana, maka beramal hal tersebut. Ada orang-orang yang masuk surga dengan pintu duha, karena rajin sholat duha di setiap paginya. Ada orang-orang yang masuk ke surga dengan pintu puasa, karena rajin berpuasa sunnah di hari-harinya. Dan ada orang-orang yang masuk pintu dari pintu manapun, karena seluruh amal ibadah dikerjakan olehnya. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya tatkala beliau bertanya, siapa yang hari ini berpuasa, siapa yang hari ini telah bersedekah, siapa hari ini yang telah beribadah zikir kepada Allah. Maka ketika ditanya hal tersebut, hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melakukan seluruh amal aktivitas ibadah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan Sayyidina Abu Bakar akan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Wa amal linnar bi qadri sabrika anha, dan beramallah untuk neraka dengan kadar sampai mana kesanggupan kita menahan api neraka tersebut ikhwan. Kalau kita ingin bermaksiat, kalau kita ingin melanggar aturannya Allah, kalau kita ingin meninggalkan ibadah Allah yang sifatnya wajib, maka pikirkan ikhwan, seberapa kuat kita mampu menahan api.
api yang di dunia saja, jangankan terkena langsung, karena suhunya saja kita sudah tidak tahan dengan panasnya, apalagi kalau terkena langsung dengan api tersebut. Itu api dunia, ikhwan. Maka bagaimana dengan api akhirat, api neraka yang jauh berkali lipat daripada panasnya dunia kita saat ini. Maka mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang abid, yang selalu beribadah kepadanya, yang selalu mengharapkan ridhonya. Tapi tentu ikhwan, ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ibadah yang ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ibadah yang dikerjakan dengan mengikuti ilmu petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang beribadah tanpa ilmu seperti sebuah pepatah, al-ilmu bil amal kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buahan, tapi beramal tanpa ilmu maka akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abina nizam kalamallahil malikil alam. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi aada al-'ida wa qarrara. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yuzkihu bihal mizana bil mahsyar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وهدر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والمبتدع والشيوعية ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين والسودان. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين والسودان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.